Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Surya Farizki, NIM 2018 105 103 11014. Pada materi yang kedua ini saya akan membahas yaitu perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi. Dan pada materi ini saya akan membahas 6 poin, yaitu yang pertama perdagangan internasional, yang kedua contoh perdagangan internasional, yang ketiga tujuan perdagangan internasional, yang keempat manfaat perdagangan internasional, yang kelima kelompok pro perdagangan internasional, yang terakhir kelompok kontra perdagangan internasional. Baik, memasuki yang pertama yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan barang atau jasa yang dilakukan antar negara atas dasar kesepakatan. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh suatu negara karena keterbatasan sumber daya alam yang dimilikinya, sehingga dilakukan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada suatu negara. Yang selanjutnya, contoh perdagangan internasional. Saya di sini mengambil contoh yaitu negara Indonesia membutuhkan produk mesin, namun produk tersebut hanya tersedia di Jepang. Maka Indonesia dan Jepang bisa melakukan perdagangan internasional. Selanjutnya tujuan perdagangan internasional. Yang pertama, memperluas pasar atau wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi. Yang kedua, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negeri lain. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang, dan menyerap banyak tenaga kerja. Yang selanjutnya, melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisien dalam proses produksi. Yang terakhir, mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang semakin mahir, terampil, dan unggul untuk mengikuti perkembangan teknologi. Baik, manfaat perdagangan internasional ada 4, yaitu yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diperoleh di negeri sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang keempat, transfer teknologi modern. Dan di sini ada kelompok pro perdagangan internasional. Menurut para ahli, yaitu Adam Smith dan David Ricord, dia berpendapat percaya bahwa spesialisasi tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas dan menghasilkan produk lebih banyak, sehingga mendatangkan pendapatan bagi negara tersebut lebih banyak lagi. Yang kedua ada Alfred Marshall. Dia berpendapat mengatakan bahwa perdagangan sebagai motor dari pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada Heckscher 1919, Ohlin 1933, and Samuelson 1948. Beliau berpendapat mengemukakan bahwa perdagangan internasional menciptakan efisiensi dan akan saling menguntungkan bagi seluruh negara di dunia. Dan untuk kelompok yang kontra perdagangan internasional, yaitu yang pertama ada Arthur Lewis. Dia berpendapat mengatakan ada ketidakkeseimbangan manfaat yang diperoleh oleh negara maju dengan negara sedang berkembang. Ada penghancuran nilai tukar perdagangan atau TOT yang harus diterima oleh negara sedang berkembang. Yang kedua ada Gunnar Myrdal. Dia berpendapat bahwa perdagangan internasional tidak akan mencapai keseimbangan dalam hal pembayaran balas jasa, faktor produksi.
sehingga akan merugikan negara yang sedang berkembang. Yang ketiga ada Raoul Probesik dan Hans Singer. Dia mengatakan bahwa perdagangan internasional membawa konsekuensi yang tidak baik bagi negara sedang berkembang dalam jangka yang panjang. Cukup sekian dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.